Yang pertama adalah latar belakang. Praktek keperawatan modern semakin dinamis, kompleks, dan dipengaruhi budaya, sehingga perawat kerap dihadapkan pada situasi yang menuntut pilihan antara dua atau lebih alternatif tindakan dengan implikasi etika berbeda. Dilema etik muncul ketika prinsip-prinsip saling berkonflik, misalnya beneficence melawan otonomi, seperti pada kasus aborsi atau dosis analgesik yang beresiko mempercepat kematian, sehingga tidak ada pilihan yang jelas benar atau salah. Kode etik keperawatan internasional dan nasional menjadi pedoman utama, meski kode etik internasional tidak selalu mewakili keberagaman budaya tiap negara. 8 prinsip etik keperawatan menjadi acuan utama perawat dalam mengambil keputusan profesional di tengah situasi yang kompleks dan penuh ketegangan moral. Konsep etika keperawatan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti karakter, watak, atau kebiasaan. Ilmu yang mempelajari nilai-nilai moral sebagai panduan perilaku profesional perawat. Yang pertama ada definisi. American Nurses Association mendefinisikan etika keperawatan sebagai standar perilaku yang mengatur tindakan dan hubungan perawat dengan pasien, sejawat, dan masyarakat. Yang kedua ada kode etik PPNI. Di Indonesia, kode etik keperawatan diatur oleh PPNI yang menetapkan standar etik bagi seluruh perawat yang berpraktik di Indonesia. Yang ketiga, ada fungsi pedoman. Kode etik memandu perawat dalam situasi yang menantang secara moral dan membantu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip etik keperawatan. Yang pertama ada otonomi. Bentuk respek terhadap seseorang, perawat menghargai hak klien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya secara rasional dan tanpa paksaan. Yang kedua ada beneficence, yaitu hanya melakukan sesuatu yang baik, memerlukan pencegahan dan penghapusan kesalahan serta peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Yang ketiga ada non-maleficence, yaitu tidak menimbulkan bahaya atau cedera, baik fisik maupun fisiologis kepada klien dalam setiap tindakan keperawatan. Yang keempat ada justice. Perawat bekerja sesuai hukum dan standar perawat yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan yang adil bagi semua. Yang kelima ada fidelity, yaitu menghargai janji dan komitmen terhadap orang lain. Perawat setiap pada tanggung jawab meningkatkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan. Yang keenam ada veracity, yaitu menyampaikan kebenaran secara akurat, komprehensif, dan objektif agar klien memahami segala hal terkait kondisi dirinya. Yang ketujuh ada confidentiality. Informasi klien harus dijaga privasinya. Tidak ada pihak yang dapat mengakses informasi tanpa persetujuan klien. Yang kedelapan ada accountability. Standar pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai termasuk dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali. Selanjutnya, dilema etik dalam keperawatan. Dilema etik adalah situasi ketika perawat diharapkan pada dua atau lebih pilihan tindakan yang secara moral sama-sama dapat dibenarkan, namun tidak dapat dilaksanakan bersama. Setiap pilihan membawa konsekuensi moral tersendiri. Yang pertama, ada karakteristik pertentangan moral antar pilihan. Tidak ada solusi sempurna, konflik nilai antar pihak, serta kompleksitas akibat dinamika praktik. Yang kedua, ada sumber dan penyebab. Konflik antar prinsip etik, autonomi atau beneficence, pertentangan pasien, keluarga, keterbatasan sumber daya, perbedaan budaya, dan ketidakjelasan hukum. Yang ketiga, ada dampak bagi perawat. Moral distress, kelelahan emosional atau burnout, konflik interpersonal, hingga risiko pelanggaran standar profesional. Yang terakhir, pendekatan penenangan. Identifikasi sistematis, konsultasi tim, multidisiplin, rujukan ke komite etik, berpedoman kode etik atau PPNI, dan refleksi moral berkala. Selanjutnya, model pengambilan keputusan etik. Yang pertama, quadruple helix. Model yang disarankan untuk mengurangi ketegangan moral, namun perawat tetap memikul tekanan moral yang cukup besar dalam penerapannya. Yang kedua, ada shared decision making, melibatkan pasien dalam proses memutuskan. Pasien bertanggung jawab atas nilai dan tujuannya, namun penerapannya masih terbatas dalam praktik. Yang ketiga ada ethical decision making, menilai etikalitas
berdasarkan 4 pertimbangan: konsekuensi, hak dan kewajiban, kesertaan, dan kebijakan. Yang terakhir, proses keputusan interprofesional, menghormati orang lain, dimulai dan menghormati diri sendiri, dan berkontribusi pada tim. Kelemahannya, kekurangannya, pemahaman peran anggota tim. Kriteria pengambilan keputusan etis. Sebelum kita ambil keputusan apapun, ada 5 kriteria yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu. Yang pertama ada utilitarian. Tindakan kita harus ngasih manfaat terbesar buat orang sebanyak-banyaknya. Yang kedua ada duty atau universalisme. Kita bertindak karena itu memang kepentingan terbaik jangka panjang, bukan cuma solusi instan. Yang ketiga ada hak. Setiap orang punya hak yang harus kita hormati, termasuk hak untuk setuju atau menolak, dan hak atas privasi mereka. Keempat, ada keadilan. Semua orang diperlakukan sama. Nggak ada yang lebih diutamakan karena status atau kondisi tertentu. Dan kelima, relativisme atau self-interest. Ini sebenarnya lebih ke pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan pribadi. Dalam konteks etik profesional, ini yang justru harus kita hindari. Dah. Oke, selanjutnya analisis kasus. Jadi kita punya kasus Nyonya S, perempuan 72 tahun yang lagi dirawat di ICU dengan gagal jantung stadium akhir. Harapan hidupnya sangat kecil dan gak ada surat wasiat medis apapun. Nah, keluarganya meminta semua tindakan dilakukan dengan ventilator, RJP, pokoknya semua deh. Tapi ternyata Nyonya S sendiri pernah bilang ke perawatnya kalau dia gak mau tindakannya tuh memperpanjang penderitaannya. Dia lebih memilih pergi dengan tenang. Nah, kasus ini merupakan dilema etik kompleks, benturan antara hak otonomi pasien, keinginan keluarga, kewajiban profesional perawat, dan batasan hukum yang berlaku. Selanjutnya, identifikasi masalah etik. Yang pertama ada konflik otonomi dan benevolence. Keinginannya S untuk tidak menjalani tindakan invasif bertentangan dengan keinginan keluarga yang menginginkan segala upaya dilakukan demi cinta dan kepedulian. Selanjutnya, ketiadaan advance directive. Tidak adanya dokumen tertulis berupa surat wasiat medis mempersulit membuktikan keinginan pasien secara hukum dan menciptakan ketidakpastian klinis. Dan yang terakhir, konflik fidelity antara tekanan keluarga. Perawat berkewajiban menghormati kepercayaan lisan pasien, namun juga menghadapi tekanan dari keluarga sebagai wali sah pasien. Selanjutnya, alternatif keputusan etik. Yang pertama ada mendukung keinginan pasien. Ya, nah di situ ada menghormati prinsip otonomi pasien, mendukung non-malevolence, menghindari perpanjang penderitaan, berisiko konflik dengan keluarga, perlu landasan hukum yang kuat. Dan yang kedua, ada mengikuti permintaan keluarga, memenuhi benevolence dari perspektif keluarga, berpotensi melanggar otonomi dan non-malevolence pasien, dapat melanggar kepercayaan pasien terhadap perawat fidelity. Nah, kami semua merekomendasikan poin ketiga, yaitu mediasi komite etik RS, yaitu forum netral mempertimbangkan aspek etik dan kehidupan, melibatkan keluarga agar merasa dihormati. Yang ketiga, eksplorasi perawatan paliatif sebagai jalan tengah. Yang terakhir, sesuai prinsip justice, perhatian seimbang semua pihak. Selanjutnya ada 5 langkah tindakan profesional. Langkah yang pertama, dokumentasi dan komunikasi, seperti catat semua pernyataan pasien, tanggal, waktu, konteks, dan saksinya. Lalu laporkan ke dokter dan kepala ruangan. Ini fondasi segalanya. Langkah kedua, konseling dengan keluarga. Tim multidisiplin duduk bersama keluarga, jelaskan prognosis dan pilihan perawatan secara transparan dengan empati, bukan tekanan. Langkah ketiga, konsultasi komite etik. Kasusnya dibawa ke komite untuk dapat rekomendasi yang komprehensif, melibatkan keluarga, tim medis, sampai perawat. Langkah keempat, advokasi perawat paliatif. Fokusnya bukan memperpanjang proses kematian secara artifisial, tapi memastikan pasien nyaman dan kualitas hidupnya tetap terjaga. Dan langkah yang terakhir yaitu kelima, evaluasi dan refleksi. Setelah semua selesai, kita evaluasi prosesnya, bukan cuma hasilnya, tapi juga bagaimana kita sebagai tim bisa tumbuh secara etik untuk kedepannya. Intinya, keputusan etik ini bukan soal siapa yang menang, tapi soal gimana kita bisa tetap profesional, manusiawi, dan bertanggung jawab, bahkan di situasi yang paling berat sekalipun. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan syarat. Kesimpulannya adalah mengambil keputusan etik dalam keperawatan adalah proses kompleks yang menuntut pemahaman mendalam tentang prinsip etik, otonomi, beneficence, non-maleficence, justice, fidelity, veracity, dan confidentiality. Mediasi melalui komite etik rumah sakit dengan pendekatan paliatif adalah solusi yang paling menghormati seluruh prinsip etik sekaligus hak pasien dan keluarga, mencerminkan
profesionalisme keperawatan sejati. Dan sarannya adalah yang pertama, institusi pendidikan keperawatan memperkuat pembelajaran etika melalui simulasi kasus nyata. Yang kedua, rumah sakit memiliki komite etik yang aktif dan aksesibel bagi seluruh tenaga kesehatan. Yang ketiga, perawat klinis meningkatkan kemampuan komunikasi terapeutik dan advokasi pasien. Yang keempat, mendorong pasien mendokumentasikan keinginan perawat dalam bentuk advance directive